Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Damayanti. Saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang Simplicia hewani. Untuk lebih lanjutnya bisa dilihat untuk video berikut ini. Simplicia hewani adalah Simplicia berupa hewan utuh atau zat-zat yang berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa bahan kimia murni. Contohnya seperti minyak ikan dan madu menurut Etik dan Mulyani 2004. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang Adepsolanae. Untuk nama sinonim, lemak bulu domba anhidrous lanolin, wol FAT atau lemak bulu. Untuk nama hewannya sendiri, Ovis aries L dari keluarga Bovidae. Zat berkhasiat utama atau isinya ada ester lemak dengan kolesterol, oksikolesterol, gamma lanosterol, dihidrolanosterol, dan agnosterol. Adapun asam lemaknya adalah asam palmitat, asam miristinat, asam lanopalmitat, asam lanoserat, asam serotat, dan asam karnaubat, alkohol, setil alkohol, dan karmaubialkohol. Untuk penggunaan Adepsolanae sebagai salep, sabun, pasta, pil, dan serbuk. Untuk sediaannya sendiri ada aedes aminobenzoatis, nannini unguentum, hidrocortini unguentum, methylis salicilatis unguentum, dan lain-lain. Adepsolanae sendiri digunakan untuk atau dimanfaatkan untuk emulsifying agent dan basic. Untuk pembuatan pada Adepsolanae yaitu pada bulu domba terdapat 10-50% lemak yang merupakan selaput luar bulu tersebut. Air sabun bekas pencuci bulu mengandung lemak tersebut. Pada air cucian ditambah asam sulfat dan magma berlemak yang terpisah diambil. Magma diperas panas-panas untuk memisahkan kotoran-kotoran. Lemak yang diperoleh dimurnikan lagi jika masih berisi asam lemak bebas. Lemak bulu domba dapat pula diperoleh langsung atau secara disari dengan pelarut organik. Yang terakhir pada penyimpanan Adepsolanae yaitu disimpan dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya atau di tempat sejuk. Bagian yang diambil pada Adepsolanae yaitu pada lemak yang dimurnikan dari bulu domba. Untuk pemerihan pada Adepsolanae, zat serupa lama, liat, likat warna kuning muda atau kuning pucat, agak tembus cahaya, bau lemah dan khas. Selanjutnya pada Cera alba. Untuk nama sinonimnya sendiri yaitu malam putih atau wet beeswax. Untuk nama hewannya Apis mellifera L dan spesies lain. Untuk keluarga Apidae, zat berkhasiat utama atau isi mirisin atau mirisil palmitat,
Terdapat pula asam serotinat, serasin atau campuran parafin, asam melisinat, seril alkohol. Untuk penggunaan pada bahan salep, sediaan ada methylis salicilatis unguentum Fn, unguentum linens. Bagian yang digunakan pada sera alba, malam dari sarang yang telah dibersihkan, yang telah diputihkan. Untuk cara memperoleh sera alba, dulu diputihkan secara dijemur dan bentuk tipis-tipis pita. Sekarang dioksidir dengan hidrogen peroksida, kalium permanganat atau benzoil peroksida. Untuk penyimpanan sera alba sendiri dalam wadah tertutup baik. Untuk pemberiannya ada zat pada lapisan tipis bening, warna putih kekuningan, bau lemah. Selanjutnya pada sera flava. Untuk nama sinonimnya sendiri ada malam kuning atau yellow beeswax atau yellow wax atau beeswax. Nama hewan ada Apis mellifera L, keluarga Apidae, zat berkhasiat mirisin atau mirisil palmitat, serin atau asam serotinat, asam melisinat, mirisil alkohol, hidrokarbon, heptakosan, dan hentrakontan. Untuk penggunaan pada bahan salep, sediaan Oculentum hydragiri, oksidi flavi atau FOI. Untuk pemilihannya sendiri ada zat padat, jika dingin agak rapuh, jika hangat menjadi elastis, bekas patahan buram dan berbutir warna coklat kekuningan, bau enak seperti madu. Untuk bagian yang diambil pada sera flava yaitu malam yang telah dibersihkan dari sarang apis. Untuk penyimpanannya sendiri dalam wadah tertutup baik. Selanjutnya untuk vaselin album atau vaselin putih merupakan campuran hidrokarbon setengah padat yang telah diputihkan, diperoleh dari minyak mineral. Untuk kegunaan vaselin album yaitu untuk bahan salep atau tidak untuk salep mata, pencahar lemak. Untuk cara pembuatan vaselin album ada dua proses. Produksi utama bubuk magnesium atau serbuk Mg yaitu pada metode penghancuran mekanis dan metode atominasi. Untuk metode penghancuran mekanis terutama berlaku untuk menghasilkan ukuran partikel butiran magnesium, tablet magnesium, dan partikel magnesium yang besar. Selanjutnya untuk proses, ada proses penggilingan, proses pemecahan chips, proses cubing, proses penyaringan, proses pencampuran. Untuk proses penggilingan melalui magnesium ingot akan diproses menjadi chip magnesium yang panjang. Kemudian proses pemecahan chip melalui chip magnesium chip Becker lama dipotong menjadi tablet magnesium pendek. Yang ketiga proses cubing
Melalui tablet magnesium, cuber dibuat menjadi partikel magnesium. Selanjutnya, proses penyaringan. Melalui proses penyaringan, partikel magnesium dibagi menjadi produk ukuran partikel yang berbeda dan partikel magnesium dalam ukuran lebih besar daripada indikator dikembalikan ke cuber untuk dikerjakan kembali. Lalu proses pencampuran. Untuk pasivasi serbuk magnesium, partikel CaO dan sea oil dan magnesium perlu dicampur dengan mixer. Kemudian untuk pemerihan vaselin album, massa seperti lemak, warna putih atau kekuningan, pucat, massa berminyak transparan dalam lapisan tipis setelah didinginkan pada suhu 0 derajat menurut Debkes 2014. Selanjutnya untuk serbuk magnesium atau Mg, untuk asal bisa diperoleh dari makanan kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau, gandum, daging, dan tahu. Kegunaan magnesium sendiri berperan dalam menjaga kesehatan jantung, ginjal, dan otot. Kemudian untuk pemerihan serbuk Mg atau magnesium, serbuk halus, putih, dan voluminous, bau lemah khas, mudah melekat di kulit, bebas dari butiran. Untuk sinonim pada Zn ada blandesing, blancodesing, cinkooksid, cinkosid, fluorescing, flowers of zinc, zinc oxide, zinci oxidum, zincum oxidatum, dan zinkosid. Selanjutnya untuk Zn atau serbuk seng, asal bisa diperoleh dari makanan seperti buncis, kacang-kacangan, keju, daging sapi, ayam, dan aneka ikan laut. Untuk kegunaan Zn sendiri, untuk mempertahankan kesuburan, memperkuat daya tahan tubuh, membantu dalam proses penyembuhan, dan mampu membantu agar menghasilkan 100 enzim yang diperlukan. Seng juga berguna untuk kecantikan kulit, yaitu dapat mencegah timbulnya jerawat, mencegah kulit kering, dan membantu regulasi kulit. Untuk pemerihan pada serbuk Zn, serbuk amor sangat halus, putih atau putih kekuningan, tidak berbau, dapat menyerap karbon dioksida di